Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung bagi Anda yang barusan online bersama kami di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang akan memandu jalannya acara live trading pada malam hari ini. Oke, ini bagi Anda yang barusan bergabung dengan kami di live, di YouTube, channel YouTube GK Invest Semarang, juga yang online di, Klik Meeting. Nah, pada malam hari ini kita akan menyajikan, apa namanya, live trading atau analisa. Siapa tahu di malam hari ini analisa yang kita sajikan bisa, apa ya, memberikan pandangan atau memberikan, semacam masukan. Nah, tapi kalau misalnya Anda ingin mengikuti analisa yang kita sajikan, sekali lagi disclaimer ya, ini kita disclaimer, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi kita di sini cuma memberikan edukasi, gambaran secara analisa teknikal. Setelah itu untuk Anda mau open posisi atau tidak, nah itu terserah Anda semuanya. Yang jelas kita cuma mengingatkan kalau misalnya Anda mengikuti live trade kami, diperhatikan modal Anda, ketahanan modal, kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Paling enggak ya mengerti mengenai risk management dan money management. Nah, supaya apa? Supaya, kalau misalnya nih, analisa yang kita sajikan misalnya kena stop loss. Nah, Anda masih punya modal untuk transaksi di besok hari, ya seperti itu. Jadi, kita dalam memberikan, analisa dalam acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang ini, kita selalu menggunakan SL, menggunakan stop loss. Nah, stop loss itu untuk membatasi supaya kerugian kita tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Jadi, ya ada baiknya sih kalau kita pakai stop loss. Kalaupun tidak pakai stop loss ya, nah itu resiko tanggung penumpang. Nah, seperti itulah ya. Oke, pada malam hari ini, ada beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis nanti jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Dari data ekonomi dari Amerika, berupa klaim pengangguran. Untuk data yang terakhir atau minggu kemarin, jumlah klaim pengangguran sekitar 375.000. Diperkirakan untuk malam hari ini turun menjadi 363.000. Nah, diperkirakan ada penurunan jumlah klaim, berarti ada penurunan di, sektor apa, pengangguran di Amerika. Cuman untuk aktualnya kita juga perlu lihat, apakah nanti benar-benar jumlah, laporan yang disajikan untuk klaim pengangguran pada malam hari ini, apakah benar-benar menguat, maksudnya menguat untuk USD, berarti kalau menguat USD berarti terjadi penurunan angka klaim pengangguran. Tapi kalau misalnya jumlah klaimnya mungkin bertambah, nah itu secara teori nih ya kita bicara, secara teori ya pelemahan untuk USD karena pengangguran, bertambah untuk di, dalam laporan di klaim pengangguran di minggu ini, seperti itu secara teori. Nah namanya market kadang bergerak secara teori, kadang juga berlawanan. Nah ini perlu Anda menyikapi dan sedikit berhati-hati. Nah karena beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir sih memang kadang data ekonomi memang sesuai teori, kadang juga tidak sesuai dengan teori. Nah, yang penting Anda sudah tahu nih, kalau misalnya Anda open posisi berdasarkan data ekonomi yang dirilis, entah itu data ekonomi dari Amerika, entah itu data ekonomi yang dirilis dari Eropa maupun Inggris ataupun dari negara maju lainnya, paling tidak setiap open posisi harus kita memasang stop loss. Supaya kalau misalnya terjadi pembalikan atau tidak sesuai dengan teori, kita modal kita masih aman. Jadi masih aman itu, toleransi kalau kita terkena risiko tuh bisa kita toleransi. Oh, saya, kena stop loss mungkin sekian poin, beberapa poin. Nah, itu berarti, oh berarti analisa ini atau data ekonomi ini berarti berlawanan dengan teorinya. Nah, seperti jadi tidak semua data ekonomi
bergerak sesuai teori, kadang juga berlawanan. Itu yang perlu Anda perhatikan di situ kalau Anda mengikuti, atau transaksi atau berdagang berdasarkan data ekonomi yang dirilis, terutama data ekonomi high impact. Nah, seperti itu. Kemudian di saat yang bersamaan juga dirilis data ekonomi yang lainnya, bersamaan dengan klaim pengangguran, ada indeks manufaktur Fed Philadelphia. Diperkirakan ada kenaikan dari 21,9, data yang terakhir 21,9 diperkirakan untuk bulan ini sekitar 23,0. Seperti itu. Jadi kemungkinan ada kenaikan untuk indeks manufaktur Fed. Kemudian juga ada tenaga kerja pilih Fed juga dirilis di saat yang bersamaan. Jadi ada 3 data ekonomi termasuk kategori bintang 3 dan kategori bintang 2. Nah, jadi dirilis secara bersamaan jam 19:30. Oke, itu yang diperhatikan, sambil nanti kita, eee, live trade, kita juga nanti akan jam 19:30 kita lihat jumlah klaim penganggurannya ya. Apakah penguatan untuk US atau pelemahan untuk US dollar. Oke, kita langsung saja tersambung dengan, eee, Pak Alang, mungkin bisa langsung bergabung untuk diaktifkan kameranya supaya kita juga, melihat, ini juga beberapa teman-teman juga sudah mulai masuk nih di, klik meeting maupun di, YouTube. Halo, gimana Pak kabarnya malam hari ini? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya agak sedikit kurang fit nih kayaknya. Kurang fit ya. Cuaca mungkin Hmm, ya, cuacanya iya, kadang panas, kadang hujan. Nah, itu pengaruh betul. pengaruh ke apa ya, ke suhu tubuh lah ya. Nah, yang jelas Iya, kita semuanya harus saling menjaga kesehatan. Nah, di tengah kondisi pandemi ini, juga di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan. Nah, itu kita harus perlu ya untuk tambahan vitamin lah Pak ya, untuk iya. mengkonsumsi, vitamin supaya tetap tetap apa, tetap fit lah ya. Oke, mungkin langsung aja nih Pak Alang untuk kita live chat pada malam hari ini. Ini saya bentar, ini saya share untuk materi ya. Trade plan ya? Ya, Ya. trade-nya ini muncul, indeks dolar dulu. Kita lihat, indeks dolarnya arahnya kemana nih Pak Alang? Indeks dolar untuk analisa indeks USDX. Sebentar, saya buka dulu. Ya, untuk indeks dolar di H1 sudah ada doji dan di Fibonacci retracement ada level 141. Lalu di H4 juga ada apa Morning Star dan daily pun itu double top. Emang satu tahanan kuat, strong resisten juga. Saya rasa sih koreksi dulu turun ya. Turun di Nah, target, target mungkin Pak? USDX targetnya sih kecil ya baru dia. Tapi Kecil ya? apabila Mmm, apabila break hari ini, daily-nya break hari ini, saya rasa ngejar strong support ke 9411. Jadi ya saya memanfaatkan double topnya daily, ya pasti akan apa ada pantulan lah. Nah, cari cari rebound lah ya? dari rebound ya Mhm mhm. memang target sedikit di 93,17178 dan 93,02 sesuai yang trade plan saya buat itu. Nah, artinya indeks USD mengalami koreksi ya.
Maka setelah itu saya aplikasikan ke mata uang, ke currency XXX, USD ataupun USD XXX gitu kan. Oke, mungkin bisa lanjut ke USD Kanada nih karena memang ada momen ya. Oke, kita cek USD Kanada. Bentar, saya carinya dulu Pak, USD Kanada. USD Kanada ini saya sudah masuk di sell Oh ini, satu USD Kanada poin, nih. bukan, itu EU. Ada pola butterfly. Butterfly ya? Ya. Nah, betul. Di di secara teknikal harmonik ada butterfly. Lalu dari pola candle sendiri, H1 shooting star. Nah, saya sudah masuk sell di 1.2758 baru di Oke, 58. 1.2758 ya. Ini masih running di Masih, 1.2753 lah ya. Masih betul. turun-turun sedikit lah. Masih masih bisa lah Masih bisa untuk mengejar follow. kalau misalnya. Oke deh. Ya. Target di berapa nih Pak? Oh ya, bentar saya tulisnya dulu. Un ya, USD CAD area sell 1 berapa tadi? 2758. 2758 ya, 27580. Eh stop loss dulu. Nah, Stop loss 1.2805. 805. Target Untuk target target satu apa cuman target satu oh, deh. target satu? Nah, target satu. 1 poin Bentar. 1.2649. 2649. Terus TP kedua 1.2589. 25890. 25892, sorry. 25892 ya. 92. Ya. Tiga adakah? 25449. 25449. Ya. Ini untuk yang di USD Kanada dolar kebetulan ada pattern butterfly biris ya, biris butterfly. Jadi eh, area sell di 1.27580 ini masih OTW, ini kebetulan masih turun sedikit. Jadi kalau mungkin nanti ke harga 58 lagi siapa tahu mungkin nah kita bisa entry. Tapi sekali lagi disclaimer ya ini ya, disclaimer. Kemudian ada stop loss, ada TP1, TP2, TP3. Nah, berarti kalau yang TP1 itu maksudnya berarti untuk yang kayak semacam apa ya, untuk yang jangka pendek ya, Pak Alang ya? Betul. Jangka Paling pendek. 1-2 hari ya sampai mungkin. Ya. Kalau yang TP2, TP3 mungkin agak sedikit panjang, jadi mungkin butuh beberapa hari lah ya, 3 hari mungkin ya, lebih dari 3 hari. Ya tergantung pergerakan juga sih ya. Iya, Kadang kadang juga kita prediksi untuk seminggu ternyata ya baru sehari sudah nyampe. Nah, biasanya seperti itu. Tergantung, betul. fundamental juga kan juga pengaruh, tapi kan yang jelas kita juga menganalisa secara teknikal lah ya, secara teknikal arahnya seperti itu. Oke, itu untuk yang USD, Kanada dolar. Kita lanjut ke pair yang lain Pak Alang yang apa ini? Apa tuh? Next, Bentar, nextnya Aussie New Zealand New Zealand. New Zealand. Oke. New Zeal NU, New Zealand Ya. USD. Untuk NU. Oh, sudah masuk juga ya. Untuk NU saya sudah buy limit saya sudah masuk di Oh, 68. sudah di-open ya dan ya berarti ya? Ya itu. Oh, bentar. 0,6
Oke, 68176. area buy 0,686. 68176. Oh, 16, 68176. Ya, itu tadi Hmm. sore saya bikin trade plan baru 8 pip, sekarang baru running 20 pip. Oh, stop loss mungkin Pak Anang. Nah, ini saya melakukan averaging ya. Oh, pakai trading Ada averaging. buy limit kedua, Oh, limit kedua ya. di 0,67017. Terus 67 sampai 67, 017. 017. Betul. Cuman buy limit kedua, ketiga adakah? Enggak ada, Ah, nggak ada ya. enggak Berarti ada. langsung SL ya. Langsung SL. SL stop loss di level 66015. 15. Target take profit yang pertama Yang pertama 69214, sampai 69. Oh, 69. 21 Oh, 214. 214. Terus TP yang kedua 0,6. 6953. 953 nol ya. Ya, Yang ketiga adakah 6985. sampai 69850 nol. Yang keempatnya 7065. Sampai keempat. Yang berarti Mm, panjang nih. Empat Mudah-mudahan. 0,7. 7065. 7065 ya ya. 7065. Oke, 7065. Ya. Oke, itu untuk NU bagi penggemar New Zealand dollar versus US dollar yang sudah saya share. Oh ya, bagi Anda mungkin kalau ingin mencatat silakan ya. Kalau mungkin yang sekiranya pair mana yang favorit, nah mungkin bisa diambil, nggak harus semuanya harus diambil sih ya. Nah, kalau diambil semuanya juga boleh, tapi tergantung ketahanan modal. Modalnya berapa, lotnya berapa, nah itu diperhatikan di situlah ya. Oke, disclaimer ya untuk live trade pada malam hari ini. Oke, setelah NU kita naik sedikit ke GC, Australian Yen. Ya, ada bet juga ya. GBY. Area apa ya ini ya kayaknya ya? Ya, area buy di 149, 149,531. 531. Stop loss. Eh, untuk ranknya ya area Oh, buy ringnya ya. ya. Nah, Antara ya berarti at- ya. ya. Hmm, Sama 14 149. Hmm, 148 oh, 148. 875. 875. Oke, pakai range. Stop loss Untuk stop loss sendiri di 148,285. 285. Ya. TP take profit 1. Untuk take profit 1, oh, saya belum bikin ya. 150 bukan ya? Itu masuknya ke 61,8% kalau yang saya lihat di gambar. 151 ya. Oh, 151. Yang 151 berarti yang di 38,2% ya? ya 151. 151. 151. Oh enggak, 151,17. Oh, 151,17. Ya, Pertama, terus TP yang kedua, TP yang kedua
15167. 70. Ya, Cuman sampai titik kedua. ya, sudah. Oke, untuk GC masuk area buy, bentuknya patternnya bullish band ya, bullish band. Jadi kita memanfaatkan untuk area buy, tapi kita juga menggunakan range ya antara 149,531 sampai 148,875. Stop loss take profit. Nah, sudah saya share. Silakan teman-teman kalau misalnya mungkin untuk bahan masukan bagi teman-teman pecinta pound sterling yen. Nah, karena pound sterling yen ini ternyata juga banyak penggemarnya nih Pak Alang nih. Bahkan ada teman trader yang sampai bikin grup ya di Facebook kalau nggak salah. Nah, di Facebook. Oke, kita lanjut ke EU, Euro USD. Euro USD. Oke, kita Euro USD. Untuk Euro USD sekarang posisi ada di double top daily. Akan tetapi apabila break udah masuk area buy itu ya, area buy di area biru itu cuman daily itu agak agak besar ranknya Pak. Oh iya, Ada 1,1694 ya sampai 25 ya itu ya. ya 94, betul sampai 25. Hmm. Eh apabila daily rejection, saya udah berapa minggu ini agak malas masuk ke EU ini. Euro. Iya, agak-agak ini. Cuman walaupun sekarang di area double top, tapi di bawahnya lagi ada double top lagi. Ya, Apabila break. Nah itu, oh iya, ini ini saya jadi lebih, ingat. Betul. ya makanya lebih menunggu saya di double top yang terakhir tuh yang 1625 itu. Kalau nggak Hmm, kena ya nggak jadi masalah gitu. Nah, mungkin ini udah masuk area buy. Akan tetapi kalau saya pribadi memilih untuk buy limit di 16252. 16,252 ya. Open Betul. limit, area buy limit ya berarti ya. Mending kita menunggu Eh, yang di bawah ya. Sekarang soalnya running di 1,16 mana tadi ya? 16,950, 95. ya, 16,65 berarti paling enggak kita nunggu di bawah untuk buy limit 1,16252 ya Pak ya. betul. Kalau saya lebih menunggu di Bawah. lebih bawah gitu. Double top yang kedua. Karena itu bukan double top lagi, triple top mungkin ya. Ya, betul. Kalau Triple saya top, lihat sih juga triple top sih ya. triple top Seperti ya. itu. Stop loss mungkin ada Pak. Stop loss tipis aja, cuman 15,87 toleransinya. 15,870 ya. Ya, Target take profit 17,58, 1,17580. TP tu- kedua adakah? 17,87, 1787. 18,15, Tiga ya. TP ya, ketiga poin 1815. sampai TP satu lagi 18,85. Empat. Sudah mulai running Pak Rudi untuk USD CAD. Oh iya, di Kanada ya. Oke deh. Kemarin berapa tadi? 1,18654. 18,85. Oh, 85. Kalau yang untuk short term-nya untuk USD CAD bisa TP 2713 ya. 2713, 2699 dan 2676 untuk short term 6. nih yang mau Oke. close hari ini. Itu yang nggak mau nginep. Oke, berarti ini untuk yang jadi Kanada dolar tadi sudah open sell. Ini Ya, ternyata market lagi di bawah turun, jadi kondisi masih profit ya, kondisi profit. ya. Sekarang running di 45, 450, sell-nya di 580 ya.
Ya, yang mau close short term 27 27 13 ya. 27 13 26 99 nggak usah ditulis ya Pak Rudi ya. Cuman Nggak buat usah nanti. yang mau ikut Heeh, aja di sana. yang mengikut ya, yang untuk Kanada dolar. Ya, Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arifin untuk emas sama crude oil. Nah, nanti untuk kita nyampe ke sana ya. ya Nanti masih OTW nih Pak Arifin, ditunggu aja. Nanti kita bahas currency dulu nih. Nah, nanti untuk emasnya nanti habis currency selesai. Kemudian untuk tadi Aussie belum ya? belum. AU. Nah, Aussie, Nah, Aussie. AU, Oke. AUC USD. Ini daily ada head and shoulder ya. Hmm, ya itu betul. Sudah kena target Ada ya kalau saya? Oh belum, kurang gimana? sedikit. Maksudnya belum kena target ya itu? Kayaknya udah kena target deh. Ini Belum. di level Fibo 786 sudah. Oh iya iya 78 sudah betul. Saya nyoba test buy di lot kecil Kayak buy di ya on point 716 71679. 79, 1679. Stop loss Untuk on stop point loss 69766. 66. 6 ya. Karena sekedar informasi yang setahu saya ya Pak Rudi, untuk Mhm. USD Kanada kebalikannya dari Aussie USD. Oh ya, soalnya termasuk mata uang komoditas ya ini. Ya, USD Kanada, Aussie, USD apa, sorry Australia dollar, US dollar, kemudian sama New Zealand dollar, US dollar itu kalau setahu saya sih menurut, saya apa, saya lihat di Google sih ya, termasuk ya mata uang komoditas. Jadi mungkin pergerakannya, apa namanya, kebalikannya, kebalikannya betul. kebalikannya. Stop loss, kemudian target untuk Aussie, TP TP1 ya? Nah, saya sekarang udah masuk buy tapi apa, lot kecil ya, Mhm. averaging kedua di Oh 70 averaging, ya 7023 di triple top ya, di pola HNS itu ya, kan belum sampai itu ya. berarti ya, 70,23. Ya, Kan take profit, 70,23. take profit pertama TP1 0,5, 7285, 7285, terus untuk TP yang kedua 7377, 0,37770, 7377, terus TP yang ketiga 7 0,430. 7430. Aussie. Jadi untuk area B ada range ya, diperhatikan untuk, range-nya bisa dipilih, pokoknya masih dalam range di 0,71679 sampai 0,7023, seperti itu. Ya, Jadi mau averaging, nah sekali lagi kalau yang average diperhatikan modal ya sama jumlah lot. Perhatikan modal, jumlah lot karena kita di sini juga averaging pakai stop loss. Nah, untuk mengantisipasi kalau misalnya market berbalik arah, nah kita sudah ada pengamannya supaya modal tidak tergerus terlalu banyak, jadi kita harus memasang stop loss. Oke untuk Aussie, sorry, ya Aussie sudah, Kanada, New Zealand sudah, terus bentar bawahnya lagi apa, UJ UJ. Nah ini UJ. untuk UJ. Untuk UJ sudah running ya, buy di saya hanya menggunakan Fibo, Mhm, high low-nya Fibo, area buy area buy 9, 109,539, 9, stop loss, stop loss saya di low. Oh, di ini nih. Oh, yang ini ya, yang baru.
109. Mana? Coba. 109 9 poin 28. 8. Agak sedikit pendek ya dengan B-nya ya, Pak, ya? Ya, itu kan saya Terus sudah running ya di low. Saya buy di situ, running, saya masih hold, terus koreksi. Saya cuma menggunakan Vibo biasa high low yang saya biasa gunakan sehari-hari. Saya oh ngambil buy lagi di level 38,2, tapi dibalik ya Pak Rudi ya, Vibonya. Yang oh, ya ya, yang enggak biasanya. Jadi 100 di atas, eh, 0 di bawah. ke bawah. Oh, berarti Gitu. penggunaannya cara nariknya Ya, dibalik. Nah, dibalik ya. dibalik. Oke deh. Sama di 61,8 itu sekarang yang lagi Mhm, running. Terus oke. kebetulan memang ini H1 membentuk area KUND nih. Jadi apabila Mhm. break high yang tadi siang dibahas, maka follow buy. Tapi kalau break low ya follow sell gitu. Breakout ya berarti ya? Kalau Iya kalau break low ya kita Pak, switch berarti ya? betul. Switch sell. Oke deh, berarti ini untuk target TP-nya cuma satu nih, Pak Alang ya? Deal. Enggak 11052 Oh, TP1 ya ini ya, TP1 ya satu 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 kosong poin sorry 110.185 oh 185 TP yang satu. TP yang kedua 11052 0,52. Yang ketiga adakah? 111 di 20. 120. Oke deh. Itu yang diuji USD yen, yen Jepang. Tadi saya share ke apa YouTube supaya teman-teman di YouTube juga bisa melihat. Oke, uji kita cek uji sudah. Kemudian, nah ini untuk yang di emas nih Pak. Ini kita sampai di komoditas nih. Satunya, oh Untuk gold GSL, GU belum, GU, GU, GU dulu, GU dulu. OGU ya, satu lagi. Mhm. GU ini soalnya juga banyak penggemar nih. Banyak banget. Ya, soalnya pergerakannya kan cepat, jadi orang pengen cepat transaksi, cepat selesai. Nah, cepat profit apa cepat loss. Nah, seperti itu Mas ya. Aduh. Oke, untuk GU silakan. Untuk GU saya rasa area buy-nya masih ada di bawah. Oke, Mas kita berarti pay Di limit ya ini ya. Pakai pay limit ya. ya mobile limit atau teman-teman kalau mau instan juga nggak jadi masalah. Oke deh, nggak Cuman masalah. saya kasih area di 36417 sama 3617. 11. Stop loss, Stop loss 3565. stop, stop loss 1,35 3565. 6,650. Betul. TP yang pertama, yang satu, TP1 TP1 1,3750. 37245. Oh, 245. Terus TP yang kedua 37503. 503. Terus TP yang ketiga adakah? 3786. 60. Oke, sampai TP ketiga ya. Satu lagi Oh, satu 3824. lagi. TP keempat 3824. 1,38240. Jadi kita sedikit bermain sedikit agak ke atas kalau misalnya nih eee, mental kita dan psikologis kita siap untuk menuju ke TP1 sampai TP2. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak mudah sih ya kita menjangkau sekarang soalnya running-nya juga masih di, GU itu 1,36800-an lah ya, 8. 1,30.
36.800-an. Nah, ini kalau kita lihat di TP yang ketiga itu juga sedikit lumayan tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi amat sih, 1000 pip lah ya, 5 digit lah, hampir 1000 pip. Nah, apalagi TP yang keempat, nah lebih dari 1000 itu. Husna.com, gaskeun terus bos. Aduh, kalau pembalap komennya gas terus. Wah, ini pembalap kebanyakan nonton MotoGP nih kayaknya ini. Penggemar MotoGP Husna.com dari juga. Tasik. Oh, dari Tasik ya? Oke, Ya. lumayan jauh. Oke, itu untuk yang di GU, kita cek satu lagi, XAU nih. Nah, ini giliran Mas nih. Untuk XAU. XAU USD. Untuk XAU sih saya masih nunggu sell limit di atas ya, Pak Rudi. Kita nunggu di atas ya. Sell limit Ya, di area sebentar. Oh, itu di nah, sell limit di area 1805, 1805. Stop betul. loss. Jadi ada tiga sell limit saya. Oh, ini sell limit yang pertama nih ya. Bentar, saya Ya, tulis dulu. Sell limit pertama 1805. Bentar. Terus untuk sell limit yang kedua 1815, 11.15 terpaut 10 ya, 10 pip ya, 10 poin ya. Terus ya, sell limit ketiga 1830,40. 40. Berarti ini averaging ini Pak Lang ya. Ya, hati-hati ya untuk Mas yang ngikutin Ya, averaging. betul. Hati-hati modal diperhatikan, jumlah lot juga diperhatikan. Masalahnya Ya, lihat polanya juga kemungkinan kita pakai sell limit di atas habis itu turunnya kayaknya lumayan nih kalau lihat garisnya nih Pak Lang nih. Oh ya, stop loss dulu kayaknya. ya. Kayaknya. Stop Stop loss loss dulu dulu. ya. Kita pakai stop loss nih meskipun pakai Ya, averaging ya. Supaya modal tidak tergerus terlalu banyak. Stop loss di area stop loss di area 1840, 40. Terus untuk target TP yang pertama TP yang pertama 1772,21, 21. 1760. Bentar, TP yang kedua 1760, Ya, 1760. Terus TP yang ketiga 1747,50. 50. Ada TP yang keempat cuma 3. Ya, situ ada sih 1733 itu. 1733,15. Cuman kalau saya ngambil TP di 1760 dulu. Tapi Ya dari kedua kondisional. lah ya. Oh, Ya, oke. kondisional ketika memang eh break ya masih hold gitu. Kalau sampai Masih hold ke TP yang ketiga ya 1747 itu ya. TP ketiga atau TP keempat. Keempat TP yang keempat berapa TP Pak Lang? 1730. 1733. Oh 33. 1733. Nah, apabila break ataupun kena stop loss, ya lumayan lagi tuh jauh. Nah, nah diperhatikan ya. Jadi kita proyeksinya memang turunnya juga lumayan, tapi faktor X untuk naik pun juga diperhatikan, ketahanan modal karena emas ini juga XAU-USD ini gerakannya juga seringnya lebih cepat daripada pelannya, nah daripada lambatnya. Misalnya kalau lambat mungkin ya pagi hari, tapi nggak mesti juga sih pagi hari kemarin, hari Senin kemarin juga hari Senin-Senin menit ke berapa ya, 5 menit pertama lah ya, 5 menit pertama turunnya lumayan tajam nih Pak, Palang itu ya.
ya, Nah, jadi tumben-tumbennya sih biasanya kan kalau pagi hari kan gerakan XAUUSD kan, apa namanya, sideways ya, kecenderungannya lebih, tenang. Tapi kalau pas ada fundamental masuk, nah dia baru, bergejolak yang cukup ekstrim. Jadi bagi Anda yang suka bertransaksi XAUUSD atau emas ini ya paling nggak sudah tahu lah ya pergerakan dan karakteristiknya, modal yang harus dibutuhkan berapa, jumlah lot yang harus apa namanya, setiap order itu berapa lot. Apalagi kalau kita lihat, analisa apa namanya, seperti ini, tekniknya pakai averaging. Jadi average ini memang, ya kalau dapat sih juga lumayan banyak, tapi tetap kita harus pakai stop loss. Kalau misalnya, apa namanya, mungkin salah arah, nah kita tetap ada pembatasan kerugiannya supaya nggak banyak untuk kerugiannya, seperti itu. Oke, itu untuk yang di emas XAUUSD, crude oil gimana nih Pak Lang? Apakah ada crude oil? crude oil saya belum ini, analisa mendadak aja lah. Mungkin Crude pakai MetaTrader? di ini aja nanti di apa, Saya tulis ya. ditulis aja. Oke deh, bentar, saya tulis crude Crude oil. oil tuh kan kalau ada yang hold dari minggu-minggu apa, 2 minggu kemarin ya, Pak? Apa, Minggu kemarin. ya yang saya pertama live trade itu, Oh, 2 minggu. Oh, 2 minggu yang itu kan dari pucuk tuh sampai sekarang turunnya. mhm, lumayan. Nah, untuk sekarang crude oil kayaknya mengejar double top di selain itu memang di area level Fibo penarikan saya ya Mhm. 61,50 mengejar take profit ataupun di situ bisa switch untuk buyer area buyer Oke. Berarti ini kita intinya cari pantulan naik ya? Pantulan harga kembali betul ya? Jadi ya area buy, di kisaran berapa area nih Pak, area buy-nya? 61 6150 sampai 5950 Eh, 5950. Berarti sekitar 2 poin ya? 2 poin di crude juga lumayan nih 2 poin. Beda 2 poinnya emas ya. Jangan salah soalnya kontrak size-nya 1000 nih. ribu. Dua 2 poin kalau satu lot ya $2.000 soalnya kontrak size-nya kan 1000, jadi 2 kali 1000 cuma $2.000. Nah, kalau Betul. 0,1 ya berarti $200 gitu kan. Stop loss Untuk stop loss lumayan panjang nih 10 32 poin, ya 32 56,30 30. Terus target, TP1 pertama, untuk TP pertama untuk TP pertama 6506 6506, ya terus TP yang kedua 6771 6771, terus TP yang ketiga TP yang ketiga 70,50 10,50. ya Oke, sampai TP ketiga ya. ya Oke, itu untuk yang di pecinta crude oil, minyak mentah, saya share ke apa, YouTube dulu. Oh ya, ini sudah dirilis tadi ya, tadi sampai lupa mau ngomong. Klaim pengangguran, angka aktualnya 348.000. Jadi lebih rendah lagi dari prediksi yang cuma 363 dan lebih rendah lagi dari data yang terakhir, data yang minggu kemarin 377. Ini aktualnya 348.000. Jadi sepertinya tadi membuat harga emas, kembali lagi turun setelah menyentuh di level 89 ya nih. Sempat tadi running 8889 tapi ya turunnya juga nggak banyak, cuman sampai di level bentar nih, di data ekonomi keluar,
Nah, turunnya cuma sampai di 86, dari 89 ke 86. Jadi karena data ekonomi yang, setelahnya ada indeks manufaktur Philadelphia ini juga ternyata pelemahan US, jadi tarik menarik gitu, ceritanya tarik menarik. Yang satunya klaim pengangguran strong US atau penguatan US dollar, tapi yang indeks manufaktur ini, yang surveinya ini lebih ke pelemahan US dollar. Nah, angka aktualnya di 19,4 dari prediksinya 23,0. Dari 23 ke 19, jadi kan turun. Sedangkan data bulan kemarin itu 21,9. Jadi masih di bawahnya data yang, bulan lalu. Nah, ini membuat pelemahan US dan satunya penguatan US. Jadi market emas XAUSD juga bergeraknya penurunannya juga nggak banyak, 89 ke 86, ya 3 poin lah ya, 17,89 ke 17,86, gitu. Oke, ada lagi Pak Alang? Misalnya materinya juga sudah saya, share semuanya nih. Tidak ada, sudah cukup. Sudah ya? Hanya Oke dah, lagi sudah cukup. nunggu running USD Kanada, Aussie USD, sama USD Jepang ya. Oke, berarti nunggu UCAD, USD Kanada, kemudian AU ya, Australia Dollar, US Dollar, sama AU, UJ. UJ, yang sudah running itu ya, apalagi? Saran nih ya, UJ. New Zealand adakah posisi? Oh, ada. Itu kan di situ NU? Ya, sudah maksudnya masuk kan? kita, real, udah masuk sih, tentang NU, New Zealand Dollar, US Dollar. Oke, di GK Invest kita kebetulan juga ada lagi promo nih di bulan kemerdekaan. Jadi bagi Anda yang deposit di bulan ini, bulan Agustus, minimal $500 atau Rp5.000.000, Anda dapat fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swab. Eee, Caranya gimana untuk bikin real akun, syarat dan ketentuannya gimana, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Kemudian kita juga ada promo Mega Rewards ya, Mega Rewards 2021. Jadi selain Anda bertransaksi bersama GK Invest dengan, apa namanya, low biaya transaksi, kemudian sudah bebas kalau masuk $500 dapat fasilitas bebas biaya menginap dan Anda bisa berkesempatan untuk ikut Mega Rewards 2021. Hadiahnya apa aja? Banyak. Ada mobil, ada motor, ada emas, kemudian ada iPhone 12 Pro Max, kemudian juga ada hadiah yang lainnya. Caranya seperti apa, ketentuannya seperti apa, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, nanti akan dipandu cara membuat real akun seperti apa, kemudian, kita menggunakan MetaTrader 5 ya, kita menggunakan versi yang terbaru, MetaTrader 5. Jadi kalau di tampilan di PC atau di laptop itu lebih, tools-nya lebih banyak, lebih lengkap. Nah, time frame-nya juga lebih lengkap, lebih lebih banyak daripada yang versi yang sebelumnya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Lang untuk malam hari ini? Yang disampaikan ya itu ingat saya ingat money management aja. Oke, ingat untuk money management ya. Jadi money management diperhatikan, risk management perhatikan, terutama Anda yang, soalnya analis kita yang khusus XAUUSD juga ada yang AU tadi juga membentuk range. Jadi untuk, Anda yang menggunakan sistem averaging, diperhatikan money management. Jumlah lot diperhatikan, equity diperhatikan, ketahanan modalnya sampai di berapa diperhatikan. Nah, soalnya kita lihat pergerakan emas ini juga, apa namanya, dari indeks dolar tadi, eee, pelemahan, nah paling enggak emasnya berarti kebalikannya dia akan mencoba untuk naik. Nah, untuk naik kita cari pantulan harga dia kembali lagi turun dengan pasang sell limit. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa posisi untuk yang di XAUSD untuk sell limitnya, jadi diperhatikan untuk ketahanan modal Anda. Oke, saya rasa cukup atau masih ada lagi Pak Alang? Cukup Pak. Oke, saya rasa Ini kurang pada dua itu. oke, karena Pak Alangnya lagi kurang enak badan, saya rasa untuk live trade pada malam hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Tetap jaga kesehatan,
apa namanya, patuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam profit, kemudian salam sukses untuk kita semuanya. Oke, selamat istirahat, sampai jumpa di live trade berikutnya. Terima kasih.